mulai berhijrah itu gimana sih rasanya? Motivasi awalnya gitu. Mulai berhijrah itu ya jujur aja sih bahwa waktu itu momennya adalah pulang haji. Pulang haji itu ya memang sebelum berangkat haji aku memang kan saya tidak berhijab. Lalu proses haji berapa puluh hari di sana, hijab itu memang sudah ya memang gitu menjadi bagian saya hari-hari di mode apa segala macam, sampai banyak hal yang saya rasakan dan momen-momen yang religius yang saya rasakan di sana gitu ya, saya pribadi ngerasain, dan setiap orang mungkin punya ceritanya masing-masing. Sampai akhirnya saya harus pulang haji berapa puluh hari di sana, itu rasanya masya Allah gitu. Sampai sekarang tuh masih yang terbayang-bayang suasananya, momennya gitu, yang nggak tahu ya, kayak seumur hidup ada momen-momen yang pasti saya nggak bisa lupa gitu. Sampai akhirnya pulang, secara manajemen dan label dan saya pribadi juga kan memang sebenarnya belum tersirat bahwa saya berhijrah sebenarnya atau menutup seterusnya misalkan insya Allah gitu. Tapi waktu itu pas pulang saya mencoba menjalani rutinitas dengan beberapa hari setelah pulang memang saya tetap pakai. Jadi karena memang saya baru pulang haji, bahasa untuk kita kan biasanya 40 hari kita tetap tutup. Tapi setelah lewat masa itu saya mencoba buka. Saya memang akhirnya buka gitu karena setelah 40 hari karena pekerjaan yang ada dan manajemen saya juga ngerasa bahwa ya kita kembali normal gitu kan. Ya di situ yang banyak pertentangan yang terjadi. Ternyata saya berat banget untuk membuka hijab saya. Akhirnya saya lakukan, memang tentu saya tetap membuka. Sehabis selesai pekerjaan itu saya nangis gitu, nggak tahu kenapa saya ngerasa salah banget. Yang paling terasa adalah saya ngerasa padahal cuman buka kerudung tapi baju tetap seperti biasa. Saya kan memang ini ya, cuman saya ngerasa telanjang gitu. Saya ngerasa masya Allah, maaf ya, saya ngerasa tuh padahal cuma kepala saya, tapi kok saya ngerasa malu banget sama diri saya, dan saya ngerasa saya kok nggak ngerasa deket lagi ya sama Tuhan saya gitu. Saya ngerasa berjauhan gitu, dan saya ngerasa tersiksa dan hati saya tuh nggak bisa gitu, ngerasa nggak tenang, ngerasa nggak nyaman. Entah itu namanya hidayah atau apa gitu. Saya cuma masyarakat umum yang cuma bisa membahasakan. Saya nggak tenang, saya ngerasa malu, saya ngerasa telanjang, saya ngerasa jauh, dan Tuhan jauh dari saya, dan saya ngerasa Tuhan pasti marah sama saya gitu. Jadi ya itu deh yang membuat saya akhirnya berkali-kali saya coba ngobrol sama tim, sama kalau orang tua saya support 100%. Jadi saya tidak merasa kesusahan kalau dari orang tua, tapi memang ya mohon maaf gitu, ada pekerjaan. Alhamdulillahnya label kah, manajemen saya kah, melihat saya nangis-nangis gitu setiap habis nyanyi buka gitu, akhirnya ya udah kalau gitu kita plan, kalau emang ini sudah jadi panggilan dan ini sudah daripada ini tidak menenteramkan hati, akhirnya kita sepakat di bulan keberapa itu saya sudah mulai tutup. Jadi karena kami taunya saya tidak berhijab gitu, jadi mereka pikir secara umum bahwa setelah 40 hari ya sudah kembali seperti biasa lagi, tidak memakai hijab dan sebagainya gitu. Tapi ya ternyata setelah saya jalanin, dan saya waktu mau acara aja antara ini gimana ya saya juga udah ngerasa nggak nyaman gitu, tapi ya udah saya jalanin. Waktu itu saya bekerja seperti biasa, tapi setiap dibuka dan setiap habis itu saya langsung yang nggak nyaman, saya langsung ngerasa nggak, ngapain nih saya gitu, tersiksa sendiri gitu, saya ngerasa tersiksa sendiri, dan saya malu, dan saya ngerasa kayak pakai malu deh, kayak menelanjangi diri saya sendiri gitu. Jadi, ini apa namanya? Tapi pada saat sudah ditutup lagi, saya kembali tenang, saya kembali ngerasa pada saat saya deket lagi gitu loh. Ya itu kan sesuatu yang goib ya antara saya dan Tuhan saya, cuman kok saya ngerasa lebih nyaman, saya ngerasa lebih tenang, dan saya nggak ngerasa dijauhin gitu aja sih. Terus karena saya ngotot, dan saya juga bukan ngotot ya, saya bilang kayak saya nggak bisa gitu. Aku yakini bahwa pasti ada pekerjaan yang tidak akan ditawarkan kepada saya dengan hijab ini ya. Jadi Tuhan juga sudah mengatur di mana, kapan, dan seperti apa. Tempat saya bernyanyi juga kan pasti mereka juga memilih gitu, siapa, bagaimana, dan karakter seperti apa kan. Event-event itu juga macam-macam ya. Jadi
itulah kenapa aku bilang walaupun dengan banyak bilang bahwa nanti kalau hijab gini loh, buat aku nggak, rezeki itu Tuhan yang ngatur. Tuhan sudah memberikan kita selama kita ikhtiar, insya Allah sih ada. Yang paling utama lagi yang aku bersebagai adalah waktu saya tidak berhijab juga ada rezeki yang nggak ada sama saya. Even pun itu udah mau hubungi saya ataupun acara itu memang tidak cocok buat saya gitu. Even pun saya tidak berhijab, kan ada juga orang yang nggak pengen saya tampil untuk di tempatnya yang memang tidak pas buat saya, yang berkarakter melo-melo gitu, atau berkarakter yang lembut, atau berkarakter yang original. Rasanya waktu saya belum hijab juga ada gitu. Ya kalau tambah berhijab juga mungkin ya memang ada seleksi alam yang lain. Tapi alhamdulillah